Aku emang niat buat jagain kamu. Jangan berubah ya. Kalau ada perubahan yang paling aku takutin, itu perubahan kamu, Akila. Lanskap kota malam itu tampak lengang, seolah-olah dunia sedang menahan napas di bawah langit yang muram. Namun, di balik keheningan jalanan, ada getaran emosi yang hebat. Sebuah arus kegelisahan yang masih mencari tempat untuk bermuara. Di tengah badai kekacauan yang meruntuhkan ketenangan banyak orang, Akila dan Harry memilih untuk tidak goyah. Mereka berdiri tegak, bahu-membahu menantang arus. Keduanya telah mematri janji bahwa apapun rintangan yang membentang di cakrawala masa depan, mereka akan melaluinya sebagai satu kesatuan. Janji itu tidak lahir dari untaian kata-kata manis yang fana, melainkan dari akar keyakinan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan pahitnya luka yang pernah mereka rasakan bersama. Bagian 2 tekad di balik ketenangan, Akila menyelami tatapan Harry dan menemukan sebuah perjuangan yang tak pernah mengenal kata mudah. Ia menyadari bahwa di balik topeng sikap tenang yang selalu Harry tunjukkan, bersemayam tekad raksasa untuk membawa pulang Papa Michael dan membasuh noda yang mengotori nama baik keluarga mereka. Harry dengan sadar melangkah masuk ke dalam labirin berbahaya, terperangkap dalam pusaran konflik Kasarius yang mematikan. Langkah itu bukanlah sebuah pilihan yang aman, namun Harry mengambilnya demi tegaknya sebuah kebenaran. Alih-alih mundur karena ngeri, Akila justru mengeratkan genggamannya. Ia memilih untuk menjadi pilar penguat bagi Harry, karena baginya perjuangan Harry adalah perjuangan mereka. Bagian 3, goncangan batin Mayang. Di sudut lain yang jauh dari ketenangan, kondisi Mama Mayang sedang berada di titik nadir kehancuran. Batinnya terkoyak oleh histeria dan kelelahan yang luar biasa setelah mendengar kabar bahwa Angelica, ibu kandung Akila, telah terbangun dari tidur panjangnya. Kabar yang bagi orang lain adalah sebuah keajaiban, justru menjadi hantaman palu godam yang menambah beban di dada Mayang. Ia merasa terpuruk dan tersudut oleh kenyataan yang selama ini ia kunci rapat dalam ruang gelap ingatannya. Kesadaran Angelica adalah lonceng peringatan bahwa rahasia yang ia simpan mulai terancam oleh cahaya kebenaran. Bagian 4, perisai rahasia yang retak. Namun, di balik kegelisahan itu, Mayang masih menggenggam erat satu rahasia besar. Kenyataan bahwa perusahaannya telah jatuh bangkrut. Ia belum memiliki keberanian untuk menatap mata Akila dan mengakui kegagalan itu. Ada ketakutan besar bahwa pengakuan tersebut akan menjadi beban terakhir yang menghancurkan jiwa Akila. Harry dan Mayang berdiri di persimpangan yang sama. Keduanya memilih untuk menyimpan rapat fakta-fakta pahit demi melindungi Akila. Kesepakatan ini bukan didasari oleh niat untuk menipu selamanya, melainkan sebuah upaya protektif agar Akila memiliki waktu untuk memulihkan kekuatannya sebelum kebenaran itu benar-benar terungkap. Bagian 5, potongan puzzle yang terungkap. Sementara itu, sebuah tabir konspirasi mulai tersingkap perlahan. Sebuah keberanian muncul dari seseorang untuk membongkar fakta krusial kepada Zarahan. Terungkaplah bahwa di dalam dinginnya sel tahanan, terdapat seorang narapidana yang ternyata adalah kaki tangan Dominic. Orang itu sengaja disusupkan sebagai mata-mata untuk mengintai setiap gerak-gerik Papa Daniel dari balik jeruji besi. Informasi ini menjadi potongan puzzle yang selama ini hilang, membuat benang merah konspirasi jahat mulai terlihat jelas. Ancaman yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kini mulai menunjukkan wujud asli yang mengerikan. Bagian 6, pilihan pahit sang buah hati. Di tengah kemelut yang kian memanas, Fat akhirnya melangkah masuk ke rumah dengan hati yang syarat akan pergolakan. Ia mulai dipaksa oleh keadaan untuk menelan kenyataan pahit bahwa rumah tangga kedua orang tuanya kini berada di bibir jurang perceraian. Tidak ada lagi penyangkalan yang keras kepala atau kemarahan yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang teramat sangat. Fat telah menetapkan pilihan hatinya. Jika perpisahan itu memang tak terelakkan, ia memilih untuk melangkah di sisi mamanya. Keputusan itu bukanlah sebuah bentuk penolakan kasar terhadap sang papa, melainkan sebuah cara baginya untuk bertahan hidup di tengah sisa-sisa keluarga yang tak lagi utuh. Bagian 7, hantaman pengakuan masa lalu. Puncak ketegangan pecah saat sebuah rahasia besar tak lagi mampu dibendung oleh waktu. Leon, dengan segala beban penyesalan yang telah lama menggerogoti jiwanya,
akhirnya mengakui kepada Angelica bahwa Aquila Kalista adalah putri kandung mereka berdua. Darah daging yang selama ini terpisah oleh rangkaian kesalahan dan keputusan kelam di masa lalu. Pengakuan itu menghantam Angelica tanpa ampun, membuat dunianya seakan runtuh seketika. Tubuhnya bergetar hebat dan hatinya terasa diremas oleh penyesalan yang datang terlambat. Selama ini ia hidup dalam kegelapan dan malam itu seluruh dinding kebohongan rubuh di hadapannya. Bagian 8, tekad seorang ibu. Namun, dari puing-puing keterkejutan itu, muncul sebuah tekad yang luar biasa dari dalam diri Angelica. Ia sadar bahwa Aquila memiliki hak penuh untuk mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Angelica bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak akan menyerah pada keadaan. Ia berencana untuk mendekati Aquila secara perlahan, mencoba menyentuh kembali hati putrinya yang telah lama asing darinya. Bukan dengan cara yang memaksa atau terburu-buru, melainkan dengan ketabahan, kesabaran, dan pembuktian cinta yang nyata sebagai seorang ibu yang ingin menebus waktu yang hilang. Bagian 9, sangkar emas Mayang. Di kediamannya, sikap protektif Mayang berubah menjadi sesuatu yang semakin menyesakan. Ketakutannya akan kehilangan Aquila membuatnya memperketat pengawasan hingga ke tingkat yang tak wajar. Setiap tarikan napas dan aktivitas Aquila kini berada di bawah pantauannya yang dingin. Rasa bersalah yang berpadu dengan ketakutan, kehilangan membuat Mayang bertindak berlebihan. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi tangan-tangan dari masa lalu yang bisa menjangkau dan menyakiti Aquila. Meski itu berarti ia harus mengurung Aquila dalam sangkar perlindungan yang sangat ketat. Bagian 10, pelabuhan di tengah badai. Saat cerita mendekati akhir, fokus kembali tertuju pada kedekatan Aquila dan Harry. Hanya di dekat Harry, Aquila bisa merasakan ketenangan yang selama ini absen dari hidupnya. Ada sebuah rasa aman yang membuat beban di pundaknya terasa meluruh, membiarkannya bernapas dengan lebih lega. Harry pun semakin mantap. Baginya, kenyamanan Aquila adalah komitmen suci. Cinta Harry tumbuh dengan cara yang anggun, diam namun kuat, tenang namun tulus. Begitu pula dengan Aquila, yang tanpa ragu lagi melabuhkan seluruh hatinya pada Harry, siap mengarungi segala misteri dan tantangan yang telah menunggu mereka di depan mata.